Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat Jawa melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Dipicu karena intervensi istana dan pembangunan jalan di atas makam leluhur di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Perang ini dipimpin Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya. Kemudian Belanda mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang pada 28 Maret 1830. Siapa sangka ternyata itu adalah jebakan. Lalu Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado hingga wafat. Akhirnya Belanda menguasai Jawa serta menewaskan sekitar 200.000 penduduk pribumi. Perang Aceh. Perang Aceh adalah perlawanan Indonesia melawan Belanda di Aceh. Dipicu karena Belanda ingin menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Dipimpin ulama dan bangsawan, rakyat Aceh melakukan jihad fisabilillah dan gerilya, menewaskan Jenderal Kohler pada agresi pertama. Perang ini melibatkan Cut Nyadin, Teuku Umar, Panglima Polim, dan Cut Meutia. Perang skala besar berakhir sekitar tahun 1904, namun perlawanan kecil berlanjut hingga tahun 1914 sampai 1942. Perang Padri. Perang Padri adalah konflik panjang di Sumatera Barat yang bermula dari perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat mengenai pemurnian ajaran Islam. Awalnya kaum Padri yang dipimpin oleh Harimaunan Salapan ingin menghapus kebiasaan adat yang buruk seperti judi, sabung ayam, dan miras. Konflik meletus hingga perang saudara. Belanda ikut campur pada 1821 membantu kaum adat. Namun akhirnya kedua kaum bersatu melawan kolonial. Perang berakhir dengan kekalahan Padri dan pengasingan Tuanku Imam Bonjol. Agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I adalah serangan militer Belanda pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 di Jawa dan Sumatera. Dipimpin Van Mock, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati untuk menguasai sumber daya ekonomi seperti tambang dan perkebunan, serta ingin melemahkan kekuatan TNI. Belanda berhasil menguasai kota-kota besar, namun TNI membalas dengan teknik gerilya dan membakar aset penting agar tidak jatuh ke tangan musuh. Akibat tekanan internasional, agresi berakhir dengan gencatan senjata, namun memicu perang gerilya. Agresi militer Belanda II. Ini adalah serangan mendadak Belanda ke ibu kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948 untuk melumpuhkan RI, menawan pemimpin Soekarno-Hatta, dan menguasai ekonomi. Presiden Soekarno, Mohatta, dan tokoh lainnya ditangkap. Lalu dibentuknya PDRI di Sumatera oleh Syafruddin Prawiranegara. Meski ibu kota jatuh, TNI membalas dengan perang gerilya. Serangan ini memicu kecaman internasional dan PBB yang berujung pada konferensi meja bundar. Pertempuran Surabaya. Ini adalah konflik besar 10 November 1945 antara rakyat Surabaya dan pasukan sekutu atau Inggris yang dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam bentrokan pada 30 Oktober 1945 yang menyebabkan Inggris mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata paling lambat 10 November 1945. Pertempuran ini menewaskan ribuan jiwa, terutama pejuang Indonesia, namun menjadi simbol perlawanan terbesar pasca proklamasi. Peristiwa heroik ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Ini adalah pertempuran yang terjadi dari 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini adalah perlawanan TKR dipimpin Kolonel Sudirman melawan sekutu atau Nica di Ambarawa, Jawa Tengah. Dipicu sekutu yang mempersenjatai tawanan Belanda, pertempuran memuncak dengan taktik supit urang atau pengepungan ganda oleh TKR. Indonesia berhasil merebut Ambarawa pada 15 Desember 1945. Kini diperingati sebagai Hari Juang Kartika. Operasi Trikora. Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat adalah kampanye militer dan diplomasi Indonesia pada 19 Desember 1961 sampai 15 Agustus 1962 yang dicetuskan Presiden Soekarno di Yogyakarta untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda. Belanda melanggar hasil konferensi meja bundar 1949 dengan menunda penyerahan Irian Barat dan merencanakan negara Papua merdeka. Operasi ini bertujuan menggagalkan negara boneka Papua bentukan Belanda, mengibarkan merah putih, dan menyatukan wilayah tersebut ke NKRI. Melalui tekanan diplomatik dan operasi militer, Belanda menandatangani perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 yang menyerahkan pemerintah Irian Barat ke UNTEA atau PBB sebelum diserahkan ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Kalau kamu suka info seperti ini, jangan lupa subscribe ya.